Saya Rahul, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Inilah trending news Selasa 7 Mei 2024. Hamas telah menerima proposal gencatan senjata, tapi Israel justru menyerang Rafah membabi buta dari udara hari ini. Menyusul pernyataan Hamas yang menerima proposal gencatan senjata, Israel justru menyerang Rafah membabi buta dari udara. Tindakan semena-mena itu telah menewaskan sedikitnya 30 warga Rafah yang tinggal di tenda-tenda bersama keluarganya. Warga di jalur Gaza bergembira mensyukuri penerimaan Hamas atas proposal gencatan senjata. Halaman Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah ramai dengan sorakan warga yang sudah mengharap tibanya perdamaian di bumi mereka. Hamas pada hari Senin mengumumkan bahwa mereka telah menerima proposal Mesir Qatar mengenai gencatan senjata guna menghentikan perang 7 bulan dengan Israel di Gaza. Pernyataan bahwa Hamas menerima proposal itu terjadi beberapa jam setelah Israel memerintahkan sekitar 100.000 warga Palestina untuk mulai mengungsi dari kota selatan Rafah yang menandakan bahwa invasi darat yang telah lama diniatkan mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Namun di saat yang sama, Israel justru mulai menyerang dari udara beberapa sasaran di kota Rafah. Militer Israel menyebutnya sebagai serangan yang ditargetkan terhadap Hamas di Rafah Timur. Tembakan artileri yang keras menargetkan sekitar penyeberangan Rafah dan Karem Shalem, serta lingkungan Al-Salam dan Al-Jeneina, dan serangan udara yang keras menargetkan lingkungan Al-Tanur sebelah timur Rafah. Warga Gaza melaporkan serangan tersebut membuat 30 orang kehilangan nyawa sejak tadi malam. John Gambrell dari Associated Press menjelaskan situasi yang terjadi di Gaza saat ini. Hamas has said that it's accepted a Qatari and Egyptian-mediated ceasefire to stop the war in Gaza being waged by Israel. However, we've heard from Israel, they say that they're continuing to launch military strikes on Rafah, that city in southern Gaza where half of the enclave's population now is. They also say that their war cabinet has voted to continue this Rafah offensive while still potentially negotiating the ceasefire and sending a team onto Cairo. Hamas menerima proposal gencatan senjata permanen dan penghentian agresi untuk bisa segera mengakhiri perang di jalur Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan dia akan mengirim negosiator untuk melanjutkan pembicaraan mengenai kesepakatan tersebut. Langkah-langkah diplomatik yang beresiko tinggi dan pendekatan militer yang berada di ambang bahaya menyisakan secercah harapan bagi tercapainya kesepakatan yang setidaknya dapat menghentikan perang selama 7 bulan yang telah menghancurkan jalur Gaza. Sementara itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan bahwa pemerintahannya menolak serangan Israel atas Rafah. Selengkapnya bersama Roni. Komentar itu dibuat setelah militer Israel mengatakan akan melancarkan serangan yang ditargetkan terhadap Hamas di Rafah setelah kabinet perang negara itu menyetujui operasi militer di sana, kata para pejabat pada Senin malam. Beberapa jam sebelumnya, kelompok militan Hamas mengumumkan telah menerima proposal gencatan senjata yang diajukan oleh mediator Mesir dan Qatar. We've said very clearly, and the foreign minister has said, that we do not support the intervention into Rafah, that we're concerned about the humanitarian impact. Palestinians were told to move south in Gaza towards Rafah. The concern which is there is for a loss of innocent life. Gencatan senjata bisa mengakhiri perang 7 bulan di Gaza, namun masih belum pasti apakah kesepakatan akan tercapai karena Israel menanggapinya dengan mengatakan bahwa usulan tersebut tidak memenuhi tuntutan inti mereka. Lebih dari 1 juta orang berkumpul di tenda dan apartemen yang penuh sesak di Rafah setelah melarikan diri dari serangan militer Israel di wilayah lain di jalur Gaza. Israel mengatakan Rafah adalah benteng terakhir Hamas, namun Amerika Serikat menentang invasi besar-besaran ke kota yang berbatasan dengan Mesir tersebut, kecuali Israel memberikan rencana yang kredibel untuk melindungi warga sipil di sana.
Perang di Gaza telah mendorong sekitar 80% dari 2,3 juta penduduk wilayah tersebut meninggalkan rumah mereka dan menyebabkan kerusakan besar pada apartemen, rumah sakit, masjid, dan sekolah di beberapa kota. Jumlah korban tewas di Gaza telah melonjak menjadi lebih dari 34.500 orang menurut pejabat kesehatan setempat. Israel mengatakan militan Hamas masih menyandera sekitar 100 orang dan lebih dari 30 orang lainnya. Sebanyak 12 senator Amerika Serikat asal Partai Republik ketahuan mengancam Mahkamah Pidana Internasional atau ICC agar tidak mengusut dugaan kejahatan perang yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di jalur Gaza. Lewat sebuah surat yang dipublikasikan secara eksklusif oleh media independen ZTO, para senator AS tersebut mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada jaksa, pegawai, mitra, hingga keluarga staf ICC. Surat itu dialamatkan kepada jaksa ICC Karim Khan. Senator yang menandatangani surat tersebut diantaranya adalah Tom Cotton, Marco Rubio, dan Mitch McConnell yang dikenal sebagai pembela Israel. Dalam surat yang didapatkan media ZTO, para senator AS tersebut mengingatkan ICC bahwa jika surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pejabat senior Israel lain diterbitkan, Amerika akan mengeluarkan sanksi-sanksi berat kepada ICC dan para jaksa. Meski Amerika Serikat dan Israel tidak mengakui yurisdiksi ICC dan tidak tergabung dalam pengadilan internasional tersebut, keluarnya surat perintah penangkapan kepada Benjamin Netanyahu akan meruntuhkan kredibilitas Israel yang senantiasa beralasan membela diri ketika menyerang Gaza. Dalam beberapa kesempatan, Benjamin Netanyahu menunjukkan pernyataan cemas karena ICC berpotensi segera menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya dan pejabat-pejabat senior Israel terkait serangan ke jalur Gaza yang kini telah menghilangkan hampir 35.000 nyawa. Netanyahu lantas meminta tolong ke sekutu-sekutunya untuk mencegah niat ICC tersebut. ICC didirikan pada tahun 2002 sebagai pengadilan permanen untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas kekejaman paling keji di dunia, yakni kejahatan perang, genosida, serta tindakan agresi militer semena-mena. Kita ke dunia hiburan. Penyanyi legenda Madonna mengakhiri turnya dengan konser gratis di Brazil, menyatukan 1,6 juta penggemar di pantai Copacabana dalam perayaan 40 tahun karirnya yang gemilang. Madonna yang kini berusia 65 tahun mengadakan konser gratis di pantai Copacabana pada Sabtu malam, mengubah hamparan pasir luas di Rio de Janeiro menjadi lantai dansa raksasa. Konser The Celebration Tour di Brazil adalah pertunjukan terakhirnya dari rangkaian konser yang dimulai pada bulan Oktober tahun lalu di London. Ratu Pop ini memulai pertunjukan dengan lagu hitnya pada tahun 1998, Nothing Really Matters, dan dilanjuti dengan lagu-lagu klasiknya, termasuk Like a Virgin dan Hung Up. Sorakan riuh terdengar dari kerumunan yang ramai dan padat. Konser Madonna diperkirakan dihadiri oleh 1,6 juta orang, kata Badan Pariwisata Balai Kota Rio. Jumlah tersebut lebih dari 10 kali lipat rekor kehadiran di konser Madonna di Parc des Seux, Paris pada tahun 1987 yang dihadiri 130.000 orang. Menurut laporan resmi dari Balai Kota Rio, konser Madonna di Brazil diproyeksikan memberikan kontribusi ekonomi sebesar 57 juta dolar Amerika Serikat, setara dengan 900 miliar rupiah untuk wilayah tersebut. Dengan antusiasme yang luar biasa dari penggemar dan potensi ekonomi yang dihasilkan, konser ini tidak hanya menjadi momen bersejarah bagi Rio de Janeiro, tetapi juga menegaskan kekuatan Madonna dalam industri musik dan keberadaannya sebagai ikon global. Demikian Trending News hari ini, kita jumpa lagi Rabu besok. Saya Rahul, sampai jumpa.